jumlah tenaga medis di Pandeglang ini sangat sedikit, mereka juga punya keluarga. Dan tuntutan yang paling saya meneteskan air mata APD, walaupun memang langka sekali saya berupaya dengan konveksi, dan bahkan konveksi Pandeglang kami sedang hubungi. Perintah-perintah, instruksi pemerintah dan lain sebagainya agar bisa terselesaikan masalah wabah virus corona ini. Ini harus kita lawan musuh yang sangat laten, sama aja nih dengan musuh yang berkaitan dengan ideologi. Jadi ini yang kita harapkan, dan skenario ini yang kita akan lakukan, kita bahas lagi. Kapan kita bisa mulainya, startnya, sampai Pak Kapolres pada namin tadi untuk belanja online, menghidupkan tadi bagaimana pekerja harian seperti ojol dan ojek pangkalan dengan pelayanannya delivery order, antar jemput dan lain sebagainya. Kalau aplikasi belum terbangun, kita lakukan dengan manual, SMS atau WhatsApp atau telepon, itu agar mereka tidak bertemu fisik tapi bisa by phone, kirimkan saya gula 2 kilo, telur 1 kilo dan lain sebagainya, ojek hidup lagi. Nah, itulah siasah yang kita lakukan, ya, konsumtif tentunya, untuk bisa ekonomi yang sedikit lesu ini bisa kembali, ya, walaupun tidak seluruh sektor. Ya, harapan kami bertemu dengan camat, saya belum pernah bertemu dengan camat setelah ramainya tanggal 16 Maret terakhir. Kami berjumpa 17 Maret, kami komunikasinya hanya WhatsApp dan telepon, dan tidak secara keseluruhan. Ya, ini hari kita bisa lihat respon daripada para camat, walaupun tadi lebih banyak kami, karena kami yang berkepentingan untuk memberikan amanat-amanat apa yang sudah mereka lakukan dari TNI dan Polri, dari Kejaksaan dan lain sebagainya, pergeseran anggaran di dana desa, agar tadi dana desa yang padat karya untuk menghidupkan penyerapan tenaga kerja, yang mereka bisa bekerja tapi tetap tadi social distancing dijaga. Padat karya, ngebangun, betonisasi, paving block dan lain sebagainya, itu bisa masyarakat di sana bisa bekerja kembali, pulih ekonominya. Lalu juga tadi terkait dengan pengadaan disinfektan dan juga alat penyemprotan, kami berharap tadi keputusan Bupati untuk refocusing dana desa mereka sudah tindak lanjuti. Yang saya tanyakan tadi, gugus tugas tingkat kecamatan sudah oke. Yang saya belum dengar gugus tugas tingkat desa, sehingga kepala desa, BPD, RT RW, kepala kampung dusun dan lain sebagainya, bidan desa bersinergi dengan kader dan lain sebagainya untuk relawan-relawan ini punya kepentingan yang sama. Tidak hanya TNI, Polri, pemerintah dan tim medis, tapi kita semua. Sehingga dengan begitu jumlah tenaga medis di Pandeglang ini sangat sedikit, mereka juga punya keluarga. Dan tuntutan yang paling saya meneteskan air mata APD, walaupun memang langka sekali saya berupaya dengan konveksi, dan bahkan konveksi Pandeglang kami sedang hubungi agar bisa menerima pesanan kami. Timbang kami sekarang pesan dari Karawang, kenapa tidak konveksi kami juga kami order untuk APD? Ya, jangan mengeluh. Ya, solusi harus kita cari bersama, sehingga apapun bentuknya tim medis ini harus kita apresiasi sebagai pejuang kemanusiaan yang punya keluarga, yang menyampaikan yang lain kerja di rumah. Mama tidak kerja di rumah. Nah, harapan kita putus rantai penyebaran COVID ini. Kalau tidak, kolaps semuanya. Tim medis gak banyak, dan mereka sekarang sudah mulai ketakutan juga, tim medis takut terjangkiti. Dengan APD yang seadanya dan sebagainya sedang kita upayakan. Jadi kami berharap sekali, dan sudah berkali-kali saya meneteskan air mata dengan kondisi yang semangat melawan musuh yang paling kejam yang sedang mendera kita, yaitu COVID-19, dengan diam di rumah. Gak ada cau, sampai sercau nyari kebon, gak ada alasan, yang penting kita selamat. Semua selamat dan kita bisa bangkit lagi di bulan Juli ke depan. Ya, terkait opsi pembatasan tadi, artinya opsi pembatasan ini bisa berubah nggak? Karena kan pemerintah pusat sedang membahas terkait aturan itu tadi. Ya, tadi kan kita mau tindak lanjuti hari ini rapat. Ya, saya kan punya 6 pintu keluar masuk. Nah, ini kita perlu 180 orang per hari dengan 3 shift. Ya, harus bisa ditindaklanjuti di kapan. Nah, hari inilah keputusannya, mungkin kita belum bisa sampaikan hari ini, tapi nanti hasil keputusannya besok kita bisa akan sampaikan melalui Humas dan Jubir Dinkes, ya, supaya rapat hari ini bisa selesai, nanti besok bisa
kita sampaikan lagi hasil keputusan rapat hari ini. Masuk teknis kan. Kalau misalnya orang datang ke sini udah tanggal di sini gimana? Ya kan alasan tepat, kalau dia cuma mau nengok keluarganya pulang nggak tahu. Kau punya rumah di Jakarta, kau pindah rumah. Tapi kalau masyarakat kami yang bekerja di sektor informal kayak tukang bakso, mereka nggak punya rumah di sana dan mereka terlunta-lunta. Dia mau kembali pulang, alasannya tepat. Tapi kami karantina dulu, kami cek dulu dia harus wajib masuk ke puskesmas. Bagaimana kesehatannya? Kita lihat nanti. Makanya teknisnya kan saya nggak paham standarisasi pertahanan wilayah, keamanan wilayah adanya di TNI dan Polri. Saya minta masukannya. Kalau kami salah supaya ada klaster-klaster pedoman yang dipegang oleh para penunggu atau petugas yang ada di pintu masuk. Bu, satu lagi Bu, soal tenaga medis dan terdepan ada insentif lagi. Ya nanti kan kita sedang bahas itu. Ya kalau pemerintah pusat sampaikan dokter sekian, perawat sekian, bidan sekian, itu pasti kembali pada APBD kami. Nanti kan kami refocusing dari mana ini anggaran ini. Karena semua daerah, kabupaten, kota diberlakukan hal yang sama, pakai APBD dulu. Ya, dan hal-hal lain yang memang sifatnya sudah lockdown, kami tidak bisa juga kerja sendiri. Pemerintah pusat harus bantu sembakonya. Kalau sudah di lockdown, karantina wilayah, kan kami harus memberikan kompensasi pada yang di rumah, yang biasanya mereka keluar, walaupun mereka tukang bakso bisa keliling, tapi kan tidak ada keramaian, karena semua dirumahkan. Ini kompensasi seperti apa, anggaran kita, APBD kesiapsiagaannya kita, sejauh mana. Nah, sementara kami belum sampai sanggup di lockdown karantina wilayah, pembatasan dulu orang masuk keluar. Ya, terima kasih ya.